Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa sih pengaruh konsumsi kopi terhadap kegiatan akademik mahasiswa di ITB. Nah, sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gerha Talia. Saya Aden Fabian Adi Mulya. Saya Muhammad Rafiq Muharram. Saya Maruska Muhammad. Saya Bunga Feni Fikuri. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita saksikan videonya. Dadah. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pembukaan, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dan alasan kami kenapa sih kami memilih topik ini. Nah, seperti gambar yang bisa dilihat pada slide berikut ini, kita bisa melihat mahasiswa ITB dan juga jumlah konsumsi kopi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, ini yang mendasari penelitian kami, di mana banyak sekali kafe-kafe di sekitar Jatinangor maupun di sekitar ITB Multikampus yang mendirikan coffee shop. Jadi dengan penelitian ini itu bisa dimanfaatkan bagi pemilik-pemilik coffee shop untuk meningkatkan penjualannya. Nah, jadi rumusan masalahnya kita akan mengetahui apa aja sih hubungan-hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen, dan selain itu apakah si variabel independen itu akan mempengaruhi variabel dependen. Dan pada penelitian kali ini kami akan membahas mulai dari atribut data, visualisasi, statistik, dan juga korelasi dan juga preparasi data. Nah, lalu ada atribut data, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi kami memperoleh sejumlah 68 responden, dan di dalam data-data ini ada kolom-kolom data sebanyak 5, yaitu adalah yang pertama jumlah konsumsi kopi per minggu. Nah, ini merupakan variabel yang dependen dan termasuk dalam data yang kuantitatif, yaitu numerik diskrit. Lalu ada besar IP pada semester sebelumnya. Nah, data ini merupakan variabel independen dan termasuk data kuantitatif, yaitu numerik kontinu. Lalu setelahnya ada berapa lama jam tidur per hari. Nah, data ini merupakan data yang independen, maksudnya variabel independen, dan termasuk data kuantitatif, yaitu numerik kontinu. Lalu selanjutnya ada besar SKS pada semester lalu. Nah, merupakan variabel independen dan termasuk data kuantitatif, yaitu numerik diskrit. Nah, lalu setelah ini ada semester keberapa. Nah, data ini merupakan variabel yang independen dan termasuk data kategori ordinal. Selanjutnya ada visualisasi data. Yang pertama yaitu perbandingan kategori, di mana pada perbandingan kategori rata-rata IP berdasarkan konsumsi kopi per minggu dan rata-rata jam tidur berdasarkan konsumsi kopi per minggu, kita menggunakan 2 bar chart. Selanjutnya yaitu penampilan perubahan terhadap waktu. Yang pertama yaitu perubahan IP terhadap semester, dan kedua perubahan SKS terhadap semester. Pada kategori ini kita menggunakan juga 2 bar chart. Selanjutnya yaitu hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Pada bagian ini kami menggunakan 2 pie chart. Selanjutnya yang terakhir yaitu plotting relationship, di mana hubungan jumlah konsumsi kopi dan IP semester dan distribusi jam tidur mahasiswa. Pada kategori ini kita menggunakan 2 line chart. Selanjutnya memasuki statistik deskriptif. Kita sudah memperhitungkan sekiranya ada 168 responden dari beberapa mahasiswa ITB, sehingga kita bisa menghitung dari modus, median, jangkauan, jumlah kelas, panjang kelas, rata-rata, sampai kesimpangan atau standar deviasi. Kita juga menghitung persentil dari 10 sampai 90% dan kita menghitung ekstremumnya. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan penjelasan dari hasil statistiknya. Pada hasil statistik tersebut terdapat 68 responden dari mahasiswa ITB, sehingga dari mahasiswa yang dari semester 2 sampai 8 didapatkan mahasiswa meminum kopi 0 sampai 4 dan jam tidur 5 sampai 6 jam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari 68 responden mahasiswa ITB yang berkuliah dari semester 2 hingga 8, mayoritas mengisi kuesioner bisa rata-rata mengonsumsi 0 sampai 4 gelas per minggunya dengan didapatkan IPK hampir rata-rata 3 dan waktu tidur 5 sampai 6 jam. Nah, yang selanjutnya adalah korelasi. Kami mencari korelasi antar variabel dengan memanfaatkan Excel. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini merupakan angka-angka dan juga ada tabel yang indikator warna dari si masing-masing ini. Nah, kita bisa melihat kebanyakan dari hubungan antar variabel ini memiliki korelasi yang lumayan lemah, dan ada salah satu yang bernilai negatif, di mana ketika X-nya makin besar, Y-nya justru semakin menurun. Misalnya adalah jumlah konsumsi kopi dan juga
dengan waktu tidur. Jadi semakin banyak jumlah konsumsi kopi, justru waktu tidurnya akan semakin sedikit. Selanjutnya memasuki preparasi data, data cleansing. Kita bisa lihat output dari rumus Python yang kita rumuskan. Terus kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah konsumsi kopi terdapat outlier yang ternilai 2, ada 28 dan 36. Berdasarkan rumus Python, kita akan menghilangkan outlier tersebut. Untuk selanjutnya IP ini tidak ada outlier bernilai outlier, sehingga kita tidak akan mengapa-apakan data tersebut. Untuk yang selanjutnya, jam tidur per hari, terdapat nilai outlier yaitu 1, dan nilai tersebut akan dihilangkan berdasarkan rumus Python. Selanjutnya untuk SKS semester, tidak ada pancilan sama sekali, sehingga tidak akan ada lakukan sesuatu pada data tersebut. Dan yang terakhir, tingkat perkuliahan, terdapat nilai outlier yang akan dihilangkan berdasarkan rumus Python ya. Selanjutnya yaitu transformasi data. Berdasarkan pemeriksaan distribusi data dari hasil kuesioner, kami menemukan bahwa seluruh variabel baik dependen maupun independen telah memiliki distribusi yang cukup normal. Oleh karena itu, transformasi data dapat langsung dianalisis menggunakan regresi linear. Oke, jadi selanjutnya kita bergerak ke hasil dari analisis regresi linear. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau ada intercept dan koefisien untuk masing-masing variabel. Nah, intercept ini sendiri adalah konstanta, berarti kalau persamaannya tidak dipengaruhi atau nilai variabel untuk semua variabelnya di 0, maka hasilnya akan sebesar intercept, yaitu 12, sekian. Nah, dari koefisien ini kita bisa melihat bahwa ada yang nilainya negatif dan ada juga yang nilainya positif. Nah, ini tuh kalau negatif artinya dia berkorelasi negatif, sedangkan kalau dia positif berarti dia berkorelasi positif. Nah, terus untuk dari hasil analisis regresi linearnya didapatkan bahwa R² sebesar 0,18. Nah, ini artinya model regresi linear ini bisa menjelaskan secara akurat 18% dari sampel yang ada. Nah, pada slide teman-teman bisa melihat contoh pemanfaatan dengan menggunakan persamaan regresi yang sebelumnya. Jadi dengan menginput variabel X, teman-teman bisa mencari nilai Y, yaitu jumlah variabel kopinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Akdan sebelumnya, kalau misalnya R² yang ditemukan adalah lumayan kecil, yaitu di bawah 0,2. Nah, hal ini bukan berarti kalau misalnya di dunia penelitian sosial itu bukan berarti dia rendah. Berdasarkan jurnal yang dikemukakan oleh Dalan dan Widi Narko pada 2022, justru karena dia variabelnya merupakan kita meneliti lingkungan sosial, oleh karena itu dibutuhkan variabel yang lebih banyak, seperti sekitar lebih dari 15. Oleh karena itu dengan R² yang lumayan kecil itu tidak berarti kalau misalnya si variabel dependen kita tidak mempengaruhi variabel independen kita. Nah, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah ternyata 4 variabel independen yang kita pilih, baik dari jam tidur, SKS, IP, dan juga semester sekarang, itu belum terlalu mempengaruhi si variabel dependen kita, yaitu jumlah konsumsi kopi. Nah, sekian saja video presentasi kami. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah. Selamat tinggal. Oke, ayo.